Kembali lagi dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini materi yang akan kita bahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar, suku-suku sejenis pada bentuk aljabar, yang mana koefisien, yang mana konstanta, yang mana variabel. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah membahas. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan operasi hitung pada bentuk aljabar itu sendiri. Oke. Pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat menentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, di sini masuk ke beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama adalah suku-suku sejenis. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu ya. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Oke, misalnya ibu ulang sedikit. Misalnya 3A, 2B, 4A, 3AB. Nah, maka dari bentuk-bentuk ini yang dikatakan suku sejenis adalah 3A dan 4A. Kenapa? Karena dia memiliki variabel yang sama, yaitu variabel A. Sementara yang 2 ini variabelnya B, dan yang 3 yang di sini variabelnya AB. Ya. Jadi suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar, kita harus tahu dulu apa itu suku-suku sejenis. Yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Oke, di sini kita sudah lihat ini adalah bentuk penjumlahan AB ditambah AC. Oke, sesuai dengan bentuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi karena dia sama-sama punya A, oke, dua-duanya sama punya A-nya dikeluarkan. Oke, A-nya dikeluarkan dalam kurung ya, yang dalam kurung adalah B, karena dia tambah jadi tambah, C-nya di sini. Jadi B tambah C, atau sebaliknya. Jika kalian bertemu bentuk A dalam kurung B tambah C, itu sama artinya A dikali B. A dikali B hasilnya adalah AB. Ya, karena dia variabelnya berbeda, maka hasilnya AB. Karena dia di sini tambah, maka kita letakkan dulu tambah di sini. Lalu A yang ini kita kali dengan C, hasilnya adalah AC. Seperti itu. Begitupun untuk pengurangan, cuma bedanya tanda dikurang ya. Jadi kalau pengurangan bentuknya seperti A dalam kurung B dikurang C, tutup kurung. Nah, ini A dikali dengan B ya. Ini tanda kali nih, ibu buat nih. A dikali B hasilnya A. B, karena dia pengurangan, dia dikurang. A dikali C hasilnya AC. Nah, sama, kebalikan. Kalau dia bentuknya ini, kita kelompokkan menjadi ini. Kalau seandainya hasilnya sudah dikelompokkan, kita mau uraikan, tinggal kita kali ke dalam namanya ya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah perkalian dua bilangan bulat. Ingat, yang pertama bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif, hasilnya positif. Oke, yang kedua, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif, atau sebaliknya, bilangan bulat negatif dikali positif, hasilnya negatif. Ya. Yang ketiga, bilangan bulat negatif
Dikali bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Ingat saja ketika dia sama itu maksudnya gini, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka hasilnya pasti positif. Kalau dia berbeda, positif dengan negatif, hasilnya negatif. Ya, kalau dia sama, hasilnya pasti positif. Kalau dia berbeda, hasilnya negatif. Ingat ya konsepnya. Oke. Selanjutnya, di sini ada contoh. Oke, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Nah, bagaimana kita menyederhanakan bentuk aljabar seperti contoh ini? Sekarang kita identifikasi dulu. Apa yang harus kita identifikasi? Variabel. Oke, lihat di sini 4B ya. Koefisien itu 4, ini koefisiennya 2. Itu koefisien. Variabelnya variabelnya B, di sini juga variabel B. Artinya variabelnya sama. Operasinya adalah penjumlahan. Maka untuk menyelesaikan ini tinggal kita buat, karena koefisiennya di sini 4 dan operasinya tambah 2, hasilnya di sini kita letakkan variabel B. Nah, jadi 4 ditambah 2. Berapa 4 ditambah 2? 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi 6B. Gampang bukan? Oke, berikutnya soal kedua. Soal kedua, 7M ditambah 2M dikurang 4M. Oke, yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan hanya yang memiliki variabel yang sama. Nah, kebetulan variabel di sini semuanya adalah M. Maka M-nya kita keluarkan dulu. Oke. Setelah kita keluarkan, kita letakkan angka-angka operasinya. Di sini adalah koefisien ya. Koefisien. Ingat istilahnya, koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Koefisien sama dengan bilangan di depan variabel. Oke. Nah, karena di sini koefisiennya 7 ditambah 2 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah 2 9, 9 dikurang 4 hasilnya 5M. Gampang ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga di sini ada 9P ditambah 8Q. Oke, 9P ditambah 8Q dikurang 2Q ditambah 5P. Oke, nah di sini variabelnya sudah lebih dari 1, yaitu ada P, ada Q, ya. Ini Q, ini P. Nah, untuk menyelesaikannya kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang P sama P, yang Q sama Q, ya, untuk mempermudah kita. Oke, di sini 9P, Ibu tuliskan 9P. Nah, P harus dengan P. Nah, di sini kan 5P. Tanda di depannya kan tambah, maka kita ikuti tanda di depannya. Ditambah 5P. Nah, oke. Setelah itu, P sudah tertulis semua. Kita tulis lagi Q. Ya, di sini Q. Karena tanda di depannya tambah, jadi tambah 8Q. Oke. Yang belum tertulis adalah 2Q, karena tanda depannya kurang, jadi dikurang 2Q. Dia ngikut tanda yang di depan ya. Nah, setelah itu, oke, P-nya kita keluarkan, Q-nya kita keluarkan. Oke, nah di sini baru kita isilah koefisiennya P. Ini adalah 9P ditambah 5P, jadi 9 ditambah 5. Jadi 9 ditambah 5, lalu ditambah koefisien dari Q di sini
8 dikurang 2. Jadi hasilnya 9 ditambah 5, 14P ditambah 8 dikurang 2, 6Q. 14P ditambah 6Q. Oke, gampang ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh keempat. Contoh keempat di sini 4 ini artinya dikali kalau dia dalam kurung ya. 4 dikali 3x kuadrat ditambah 2x. Tanda kali tidak lagi dituliskannya. Jadi kalau dalam kurung itu artinya 4 kalinya dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 15x kuadrat. Maka untuk menyelesaikan ini kita gunakan sifat distributif tadi. Karena ini kan sudah diuraikannya ya. Nah, jadi kita uraikan dulu di sini. Berapa hasil dari 4 dikali 3x kuadrat ini kita kalikan. Nah, yang dikalikan itu cuma 4 sama 3-nya. 4 dikali 3 hasilnya 12. 12x kuadrat ya. X kuadrat tinggal ngikut saja. Lalu karena dia ini tambah, di sini kita tuliskan tambah. 4 lagi dikali dengan 2. Ya, 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 karena variabelnya x di situ 8x dikurang 15x kuadrat. Oke, di sini terlihat suku sejenisnya cuma 12 dengan 15x kuadrat. Maka kita dekatkan dulu dia. Ya. Jadi menjadi 12x kuadrat ya. Lalu karena ini tanda di depannya kurang, kita ikutkan kurang 15x kuadrat. Baru kita tuliskan yang tidak sejenis ini ditambah 8x. Lalu ya, selanjutnya kita operasikan 12x kuadrat dikurang 15x kuadrat. X kuadratnya kita keluarkan. Lalu kita buat dalam kurung di sini 12. Karena operasinya kurang jadi dikurang 15. Lalu yang di luar ini kita ditambah dengan 8x, tinggal kita tuliskan karena dia nggak punya teman yang untuk dioperasikan ya. Karena tidak sejenis. Lalu 12 dikurang 15 itu hasilnya negatif 3. Negatif 3 karena variabelnya x kuadrat ditambah 8x. Mudah bukan? Lanjut, kita ke nomor 5 ya, nomor 5 yang benarnya di sini. Tentukan jumlah dari 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 6 dikurang dan ya. Dan negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Oke, untuk menyelesaikan ini kita tuliskan 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6. Karena dan kata dia jumlah dari ini dan ini, maka ini ditambah dengan ya negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Nah, kita dekatkanlah dulu operasi-operasi yang memiliki suku sejenis. Jadi di sini 12x kuadrat ya, 12x kuadrat karena ini x kuadrat juga, kita dekatkan negatif 7x kuadrat. Lalu ini negatif 9x. Negatif 9x. Oke, ditambah 8x. Oke. Lalu baru konstanta atau yang tidak punya variabel 6 dikurang 14. Lalu x kuadratnya kita keluarkan. Jadi di sini akan diperoleh 12 dikurang 7. Ya. Nih, suku sejenisnya. Lalu di sini kan negatif 9x ditambah
8x. Kita buat aja di sini tambah ya, x-nya di sini. Nah, di mana meletakkan negatif 9-nya di sini? Negatif 9 ditambah 8. Oke. Ditambah 6 dikurang 14 adalah hasilnya negatif 8. Jadi sehingga diperoleh 12 dikurang 7, 5x kuadrat. Negatif 9 tambah 8, negatif 1 ya. Plus ketemu negatif jadinya negatif 1x. 1 tidak perlu ditulis, jadi kalian cukup menuliskan negatif x. Lalu dikurang dengan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 5x kuadrat dikurang x dikurang 8. Oke. Nah, kalian bisa menggunakan cara lain atau cara bersusun. Oke, Ibu hapuskan yang ini. Cara bersusunnya adalah 12x kuadrat dikurang 9x ditambah 6. Lalu ditambah dengan negatif 7x kuadrat ditambah 8x dikurang 14. Karena dia operasinya penjumlahan, di sini kita letakkan jumlah. Lalu di sini kita jumlahkan 12. Ini lihat ya, koefisiennya 12 ditambah negatif 7. Di sini Ibu buat 12 ditambah negatif 7. Ingat ya, positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Jadi 12 di sini tinggal 7. 12 dikurang 7 hasilnya 5x kuadrat. Oke. Lalu yang kedua, ini negatif 9 ditambah positif 8. Negatif 9 ditambah positif 8. Positif kali positif hasilnya ya positif. Jadi negatif 9 ditambah 8. Hasilnya negatif 1. Negatif 1x. 1 yang di sini tidak perlu ditulis. Ya, jadi negatif x saja. Lalu yang terakhir 6 ditambah negatif 14. 6 ditambah negatif 14. Hasilnya adalah positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Jadi 6 dikurang 14 itu hasilnya negatif 8. Jadi hasilnya sama, 5x kuadrat dikurang x dikurang 8. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 6. Kurangkan 5p dikurang 3q dari 9p dikurang 6q. Oke, nah kita pakai cara biasa dulu. 5p 5p dikurang 3q dikurang. Nah, kalau kurang kita harus letakkan di sini kurung dulu ya. Untuk setiap pengurangan bentuk aljabar seperti ini kita letakkan di kurung 9p dikurang 6q. Tidak sama dengan penjumlahan ya, dia kita kurungkan dulu. Nah, karena tanda minus ini akan kita kalikan dulu ke dalam. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini adalah 5p dikurang 3q. Jadi negatif ini kita kalikan ke dalam. Negatif 1 dikali 9 negatif 9p. Negatif 1 ini ya, negatif dikali negatif hasilnya positif 6q. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita dekatkan suku-suku yang sejenis ya, p dengan p, q dengan q. Oke. Jadi di sini p-nya kita keluarkan dalam atau kita dekatkan terlebih dahulu ya. Dekatkan terlebih dahulu. Di sini 5p dikurang 9p. Lalu dikurang 3q ditambah 6q. Sehingga dalam kurung ya, p-nya dikeluarkan, 5p dikurang p-nya tidak ditulis lagi, 5 dikurang 9. Lalu di sini kita buat tambah lah ya. Sini q.
Jadi negatif 3 ditambah 6. Negatif 3 ditambah 6, sehingga hasilnya 5 dikurang 9 negatif 4P. Negatif 3 ditambah 6 positif 3 ya, jadinya positif 3Q. Inilah hasilnya. Nah, dengan cara bersusun bisa kita lakukan. Oke, hapus yang ini, kita buat 5P dikurang 3Q dikurang 9P dikurang 6Q. Lalu kita kurangkan. Oke, kita kurangkan di sini. Lihat koefisiennya. Karena ini sama-sama P, kita akan kurangkan ya. 5 karena ini tanda kurang, ini 9. 5 dikurang 9 negatif 4. Jadi hasilnya negatif 4P. Lalu negatif 3 itu yang untuk Q. Oke, dikurang negatif 6. Jadi hasilnya negatif ketemu negatif di sini, hasilnya positif. Ini hanya untuk tanda yang benar-benar bersebelahan ya. Negatif 3 ditambah 6. Hasilnya adalah positif 3 atau 3 saja. Maka di sini positif 3Q. Nah, hasilnya negatif 4P ditambah 3Q. Gampang bukan? Nah, setelah Anda memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, silakan Ananda buat buka buku paket halaman 123 ya. Kerjakan nomor 1 CD, 3 CD, 4 AB, 5 BC dan 6 BC. Kerjakan di buku latihan, soalnya ditulis, kirim ke GC dalam satu file PDF. Petunjuk pengiriman file, lihat video tutorial yang akan Ibu buat di bawah. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran matematika berikutnya.